Assalamualaikum. Halo semuanya. Saya Anissa Rizky Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tunarungu. Tunarungu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah tuna yang artinya kurang dan rungu yang artinya pendengaran. Menurut Sumantri pada 1996 mengemukakan bahwa tunarungu adalah mereka yang kehilangan pendengaran baik sebagian maupun seluruhnya, yang menyebabkan pendengarannya tidak memiliki nilai fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pelayanan bagi anak tunarungu. Yang pertama itu ada aliran oral, yang kedua ada aliran manual, yang ketiga ada aliran campuran, dan keempat ada aliran auditoris verbal. Nah, yang pertama itu ada aliran oral. Aliran oral adalah pendekatan yang menekankan pengembangan kemampuan berbicara dan mendengar melalui latihan berbahasa tanpa menggunakan bahasa isyarat. Dalam pembelajaran ini, anak-anak tunarungu itu diajarkan untuk mengoptimalkan kemampuan mendengar melalui alat bantu dengar. Yang kedua itu ada aliran manual. Nah, aliran manual ini yaitu pendekatan dalam pendidikan anak tunarungu dengan menggunakan bahasa isyarat sebagai media utama untuk berkomunikasi belajar. Dan yang ketiga itu ada aliran campuran. Nah, aliran campuran ini yaitu menggabungkan antara aliran oral dengan aliran manual. Nah, media belajarnya ini menggunakan pendekatan dengan bahasa isyarat dan juga berbahasa lisan. Nah, yang keempat ada aliran auditoris verbal atau AVT. Nah, aliran ini itu menggunakan alat teknologi bantu dengar untuk pembelajaran anak tunarungu. Media pembelajaran anak tunarungu yang pertama itu ada media stimulasi visual, adalah media yang menampilkan pesan dalam bentuk visual dan hanya mengandalkan indera penglihatan. Nah, misalkan guru itu memperlihatkan sebuah video kepada anak tunarungu. Nah, mereka biarkan mencerna dengan sendirinya apa maksud dari video tersebut. Yang kedua ada cermin artikulasi. Nah, cermin artikulasi ini adalah alat bantu yang digunakan untuk membantu anak tunarungu mengontrol mengucapkan vokal di hadapan cermin. Nah, misalkan seperti ini. Ini cermin dan kita membantu anak tunarungu itu untuk misalkan membacakan sesuatu, misalkan buku. Berarti anak tunarungu itu melihat kepada cermin dan anak itu melihat gerakan bibir kita misalkan. Nah, yang ketiga itu ada media gambar. Nah, misalkan media gambar ini guru menampilkan gambar-gambar seperti kalau misalkan dalam panca indera ya. Nanti guru itu menampilkan misalkan ini panca indera. Nah, panca indera itu seperti mata, hidung, misalkan dan lain-lainnya. Tempat itu ada media stimulasi auditoris. Nah, media ini adalah untuk menstimulasi kemampuan pendengaran seperti alat bantu dengar tadi itu implan kokle misalkan ya. 5 itu ada alat musik. Alat musik itu untuk apa sih? Nah, bagi anak tunarungu ini diajarkan untuk mendengarkan alat musik seperti gendang, gong ataupun alat musik lainnya. Nah, hal ini bisa saja membantu pendengaran si anak tunarungu ini dengan sisa-sisa pendengarannya. Ada beberapa sumber suara yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran anak tunarungu. Antara lain adalah suara alam, contohnya seperti suara hujan ataupun suara petir. Yang kedua ada suara hewan, contohnya seperti suara kucing, suara gonggongan anjing, kuda maupun auman singa. Yang ketiga adalah suara yang dibuat oleh manusia, seperti suara tepuk tangan, suara batuk, ataupun suara tertawa. Selanjutnya ada media dengan amplifikasi pendengaran seperti ABM atau alat bantu dengar, loop system, dan juga cochlear implant. Dan yang terakhir ada sound system. Oh ya teman-teman, kalian tahu tidak bahwa bimbingan konseling juga memiliki peran penting loh untuk membantu anak-anak tunarungu dalam mengembangkan kemampuan komunikasi mereka, mendorong mereka untuk lebih percaya diri, membantu mereka menyesuaikan diri di lingkungan sosial, membantu mereka di bidang akademik,
kemudian juga membantu mereka untuk meningkatkan keterampilan emosional, serta membantu mereka untuk meningkatkan kemandirian. Nah, tujuan pendidikan anak tunarunggu itu yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum pendidikan anak tunarunggu adalah membantu mereka mengembangkan kemampuan berbahasa, berkomunikasi, dan memahami informasi. Yang kedua ada tujuan khusus di mana bertujuan untuk pemerataan pendidikan, peningkatan efisiensi dan efektivitas pendidikan bagi anak tunarunggu, penyelenggaraan fasilitas pendidikan untuk anak tunarunggu, mengarahkan dan membina anak tunarunggu, dan yang terakhir membantu anak tunarunggu untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian, kejujuran, dan penghasilan. Nah, untuk strategi pembelajaran anak tunarungu yang pertama ada strategi deduktif di mana guru memberikan kesimpulan umum terlebih dahulu, lalu siswa mencari contoh-contoh spesifik yang mendukung kesimpulan itu. Nah, contohnya guru menjelaskan bahwa semua buah-buahan memiliki rasa manis, lalu siswa diminta menyebutkan contoh buah-buahan apa saja yang memiliki rasa manis. Yang kedua ada strategi induktif. Siswa diberikan banyak contoh konkret, lalu mereka membuat kesimpulan umum berdasarkan contoh-contoh tersebut. Nah, jadi guru menunjukkan berbagai macam gambar hewan yang memiliki kaki 4. Lalu siswa diminta menyimpulkan bahwa hewan yang berkaki 4 rata-rata adalah hewan mamalia. Nah, yang ketiga ada strategi heuristik. Jadi siswa diajak untuk menemukan jawaban sendiri melalui proses penyelidikan dan pemecahan masalah. Nah, jadi guru memberikan pertanyaan tentang mengapa langit berwarna biru, lalu siswa mencari jawaban melalui eksperimen sederhana atau membaca buku. Itu untuk contohnya. Ada juga strategi ekspositorik. Jadi guru secara langsung menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa. Jadi, guru menjelaskan tentang tata surya dengan menggunakan gambar atau model. Ada juga strategi klasikal. Jadi, semua siswa dalam kelas belajar bersama-sama dengan materi yang sama. Sebagai contohnya, guru menjelaskan materi tentang huruf abjad kepada seluruh siswa di kelas. Ada juga strategi kelompok. Jadi siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk belajar bersama. Contohnya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membuat poster tentang hewan kesukaan mereka. Ada juga strategi individu, jadi setiap siswa belajar dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Jadi contohnya, siswa mengerjakan lembar kerja secara mandiri. Ada juga strategi kooperatif, jadi belajar sambil bekerja sama. Siswa belajar sambil bekerja sama dalam bentuk kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, siswa bekerja sama dalam kelompok untuk membuat presentasi tentang suatu topik. Ada juga strategi behaviorisme atau strategi perilaku. Jadi strategi ini fokus pada mengubah perilaku siswa melalui sistem hadiah dan hukuman. Jadi sebagai contohnya, jika siswa melakukan tugas dengan baik, mereka akan mendapatkan bintang sebagai hadiahnya. Nah, hal itu membantu untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa agar lebih semangat lagi dalam belajarnya. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang tips meningkatkan kemampuan belajar anak tunarungu. Nah, berikut ada beberapa, yaitu yang dapat dilakukan untuk menggunakan alat bantu dengar atau kemampuan belajar untuk tunarungu. Yang pertama itu ada menggunakan teknologi bantuan. Nah, anak dapat menggunakan alat bantu dengar atau implan koklea untuk membantu mereka mendengar suara dan informasi. Selain itu, ada juga aplikasi pembelajaran berbasis visual yang dapat membantu anak memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Yang kedua ada mengajar dengan menggunakan bahasa isyarat. Nah, anak dapat belajar bahwa isyarat sebagai salah satu cara untuk berkomunikasi. Dengan mempelajari bahasa isyarat, anak dapat lebih mudah memahami dan menyerap informasi yang dikumpulkan oleh guru atau orang tua. Yang ketiga ada
menggunakan metode belajar yang beragam. Nah, anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda sehingga perlu menggunakan beragam metode belajar agar mereka dapat menyerap materi dengan lebih baik. Misalnya menggunakan gambar, video, dan praktik untuk membantu anak dalam memahami materi pembelajaran. Yang keempat itu ada memberi dukungan emosional. Anak mungkin merasa tertekan atau kurang percaya diri karena keterbatasan mereka dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan guru untuk memberikan dukungan emosional agar anak merasa nyaman dan percaya diri dalam belajar. Yang kelima, ada berlatih kemampuan berkomunikasi. Anak dapat belajar cara untuk berkomunikasi. Hambatan dalam proses pembelajaran itu beragam ya. Hal-hal mungkin tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada beberapa unsur yang mungkin mengganggu proses pembelajaran. Berdasarkan penelitian, ditemukan berbagai hambatan dalam proses pembelajaran anak tunarungu. Antara lain, yang pertama, kesulitan berkomunikasi. Tidak jarang mereka tidak mengerti maksud guru dikarenakannya istilah mereka dan istilah guru itu berbeda. Anak tunarungu biasanya mengikuti komunitas di luar sekolah, jadi bahasa isyarat yang mereka terapkan pada sekolah tadi di komunitas tersebut itu berbeda. Yang kedua, ada kesulitan terhadap bahasa guru tersebut. Misalnya guru memberikan contoh surat yang dijelaskan guru tersebut salah, ternyata yang benar itu yang dicontohkan oleh siswa menyandang tunarungu enggan mengikuti proses belajar ketika memiliki emosi yang tidak stabil. Yang keempat, mengingat nilai ujian anak tunarungu bisa tidak mencapai nilai kelulusan. Maka guru wali kelas merasa kesulitan untuk memberikan nilai kelulusan. Beberapa permasalahan yang mengemuka di atas merupakan kendala yang dihadapi oleh guru, kelas, dan instruktur pendamping khusus dalam mengajar anak tunarungu.